Panjenengan bisa bayangkan 26 tahun ada di Mesir, pusatnya ilmu, yang beberapa kali juga kami pernah diskusi dengan beliau. Tidak terasa diskusi yang begitu panjang, terkadang sampai larut malam jam setengah 12 aja ya. Baru hari Tuhan dari Batek Temanggung yang ilmunya insya Allah luar biasa. Dan kebetulan alhamdulillah siang hari ini akan memberikan motivasi pada kita berkaitan dengan Ramadan. Panjenengan boleh bertanya dan siapkan pertanyaan tentang asbabun nuzul, dari tafsir-tafsirnya, dari fikih-fikihnya, dari akidah-akidahnya, dari berbagai macam pertanyaan yang berseliweran di masyarakat yang mungkin selama ini terjawab hanya setengah malam. Dan yang tanya kepada saya ada jawab. Masih benar kalau papa koloro. Ya saja imam papa, imam papa, imam loro imam papa dengan loro ya. Loro. Dan insya Allah akan beliau bisa menjawab berbagai macam pertanyaan. Maka Rasul siapkan pertanyaan supaya panjenengan mendapat pencerahan tentang berbagai macam persoalan di bulan Ramadan. Sebagaimana tema pada kesempatan siang hari ini, Ramadan bangkit dengan amal masjid. Ramadan semangat menyongsong akhirat yang tentu saja setelah kita mempersiapkan fisik yang sehat. Jadi yang masih sakit, yang belum sehat untuk bulan Ramadan bisa langsung ke bawah ke klinik. Yang sakit gigi diperiksa, yang sakit emah diperiksa. Bahwa kekuatan fisik juga penting untuk beribadah, tapi tidak kalah penting adalah sehatnya iman yang insya Allah akan disiram dan akan didandani serta akan dilihat oleh beliau Dr. Ustaz Wahidi Abdurrahim dan Sinema. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu dan rahmati Allah, tidak panjang lebar pembukaan yang dapat kami sampaikan, selebihnya insya Allah dalam waktu paling tidak sampai asar tadi. Insya Allah akan memberikan kepada kita ujangan-ujangan berbagai macam dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesi siang ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama 30 menit penyampaian yang akan disampaikan oleh beliau berkaitan dengan Ramadan, fikih-fikihnya, tafsir-tafsirnya dari firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Ramadan. Kemudian apabila Anda ada pertanyaan maka silakan angkat tangan. Bahkan tadi kami diskusi dengan beliau, siap ditanya dalam tengah penjelasan. Apabila nantinya dalam penjelasan panjenengan kurang memahami, kenapa kalau nanti ditunggu sesi pertanyaan takut terlupakan. Kata Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PDM Kendal, yang kami hormati Direktur RSI Kendal beserta jajarannya, yang kami hormati jamaah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini menjelang Ramadan kita sama-sama dapat talabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebentar lagi Ramadan tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Kalau Syawal tanggal berapa? 1 Syawal, itu yang benar itu. Pun harinya beda-beda.
Ya, harinya beda-beda. Tapi intinya sama. Satu Ramadan ini. Ramadan mulai pada tanggal 1 Ramadan. Kalau kita tengok dalam sejarah yang namanya bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita nyebutnya dengan istilah bulan Hijriyah. Aslinya bulan-bulan tersebut muncul atau ada itu bukan sejak zaman Islam datang. Jauh sebelum umat Islam ada itu sudah orang Arab sudah menggunakan penanggalan Hijriyah, jadi sudah tahu yang namanya bulan Ramadan. Kita kan pahamnya ini bulan Islam. Bulan itu netral sebenarnya, cuman kita menggunakan bulan tersebut dan dijadikan sebagai tetenger ibadah. Dulu orang Arab Mekah, ini kita tengok sejarah sedikit terkait Ramadan ini. Orang Arab Mekah itu atau Mekah sendiri tidak ada orang dulu, kosong. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Ibunda Hajar bersama putranya Ismail pergi ke Mekah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di Mekah. Pada waktu itu Mekah belum ada manusia, belum ada apapun, hanya padang pasir. Sampai di Mekah kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail sendiri beserta ibunya, lalu pergi begitu saja. Maka Siti Hajar berteriak-teriak, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami sendiri di sini?" Nabi Ibrahim tak menjawab karena sedih. "Wahai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan kami di sini?" Lagi-lagi Nabi Ibrahim tak nengok ke belakang. Kemudian yang ketiga kalinya Siti Hajar mengatakan, "Allah amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau supaya kami meninggalkan atau bertempat tinggal di sini? Kata Nabi Ibrahim, "Benar." Maka Siti Hajar mengatakan, "Jika demikian maka Allah takkan pernah meninggalkan kami." Nabi Ibrahim ini asalnya dari Babylon. Babylon itu Irak. Orang Babylon itu menggunakan kalender rembulan. Beda dengan orang Mesir. Mesir itu Fir'aun menggunakan kalender Masehi. Kalau zaman sekarang namanya kalender Masehi. Padahal itu aslinya dari Mesir pindah ke Romawi, dari Romawi pindah ke dunia Islam, atau pindah ke dunia internasional. Kemudian di Mekah itu terjadi macam-macam sampai kemudian Siti Hajar melihat Ismail bayinya kehausan, gak ada air, lari ke sana kemari, Safa Marwah sampai 7 kali, hingga akhirnya bayi Ismail kakinya menghentak-hentakkan tanah dan muncullah air Zam-Zam. Kemudian muncul air Zam-Zam, sementara di kawasan Yaman sana ada sungai besar yang bendungan, karena dengan bendungan itu orang-orang Yaman akhirnya makmur. Namun pada waktu itu bendungan yang sangat ternama itu yang bernama Saddul Ma'rib, bendungannya jebol, akhirnya terjadi banjir luar biasa besarnya. Banjir besar ini mengakibatkan orang-orang Yaman pergi, sebagian ke Mekah, ketemu diantaranya dengan Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Kemudian di sana interaksi bahwa karena yang menemukan air ini merupakan Siti Hajar, maka hak air ada pada Siti Hajar. Kompensasinya orang Yaman boleh mengambil air, tetapi penghidupannya Ismail dan ibunya ditanggung oleh orang Yaman. Akhirnya orang Yaman menetap di sana dengan membawa kalender Yaman. Kalender yang dipakai di sana, kalender Qamariyah. Maka orang Arab sejak saat itu sampai kemudian sampai Nabi Muhammad sampai saat ini menggunakan yang namanya kalender Qamariyah yang berpaku pada pergerakan rembulan. Maka ibadah-ibadah haji yang terkait dengan kalender Qamariyah juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka orang Arab jahiliyah pun dulu mereka juga berhaji, mereka juga berumrah
namun doanya dirubah-rubah, tetap menggunakan kalender Qamariyah. Sampai datangnya Islam, kemudian Rasulullah wafat, kemudian muncullah Abu Bakar, muncullah Umar bin Khattab. Baru pada masa Umar bin Khattab itu ditetapkan kita kalau mengirim surat kemana-mana itu harus jelas penanggalannya. Penanggalannya mulai sejak kapan? Akhirnya ditetapkanlah sejak hijrah Nabi, sejak Rasul. Maka disitulah kemudian terkenal dengan istilah penanggalan Hijriyah yang kita pakai saat ini. Tapi Ramadan sendiri sudah ada jauh sebelum itu. Ramadan, puasa Ramadan itu mulai diwajibkan tahun kedua Hijriyah. Jadi selama 13 tahun di Mekah tidak ada kewajiban puasa. Selama 13 tahun di Makkah, orientasi ajaran Islam itu ada dua. Yang pertama akidah, penguatan akidah, dan yang kedua penguatan akhlak. Maka ayat-ayat yang turun di Makkah ya berkisar pada dua hal itu. Kepada keimanan. Memerintahkan memberikan bukti-bukti ilmiah kepada orang kafir Quraisy supaya mereka beriman kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Esa. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka kalau kita lihat juz amma itu yang umumnya makiyah, itu ayat-ayatnya terkait keimanan, akhlak. Termasuk larangan korupsi itu makiyah. Wailul lil mutaffifin. Itu makiyah. Celaka orang yang suka korupsi. Wow. Jadi korupsi itu budaya lama yang menggurita hingga saat ini yang menjadi budaya Indonesia. Iya. Orientasi ke akhlak, karena ketika orang itu imannya kuat, akhlaknya baik, insya Allah ketika diperintahkan kepada ibadah-ibadah lainnya itu gampang. Ketika orang imannya kuat, insya Allah tidak mudah kemudian dikasih Indomie 1 kardus, dikasih beras 2 kilo, pindah agama. Karena imannya kuat. Maka kita tahu apa? Syuhada, syahid pertama itu justru seorang wanita. Siapa? Sumayyah berserta keluarganya yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sumayyah punya suami Zaid, punya anaknya namanya Ammar. Tiga-tiganya disiksa luar biasa. Tetapi kemudian Sumayyah menantang Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal marah besar sama Sumayyah, diikatlah tangan kanan Sumayyah kepada kuda, tangan kiri diikat ke kuda balap, ini bukan kuda tidur. Kemudian diperintahkan kuda yang sini dicambuk, jedar, lari ke sana, yang satu lari ke sana, terbelahlah menjadi 2 tubuh Sumayyah. Syahid. Tapi tidak masalah karena sudah imannya sudah kuat. Sama dengan Bilal bin Rabah ketika beliau ini kemudian dijemur di padang pasir, dilepaskan bajunya, padang pasir itu nggak kayak di sini tanah. Indonesia itu nggak ada pasir, tanah. Saking suburnya Indonesia itu. Sampai apa? Kolam susu. Tongkat dilempar jadi tanaman. Di bawahnya luar biasa isinya tanah Indonesia itu harta karun. Di atasnya harta karun. Ning rakyatnya kok miskin. Sebabnya siji salah urus. Nek orang salah urus Indonesia ki makmure ora umum. Makanya orang Mesir kalau ke Indonesia bilangnya apa? Indonesia itu qit'atun minal jannah. Apa? Petilan swarga ki Indonesia. Kalau tajri min tahtihal anhar, di surga itu nanti ada sungai yang keluar dari taman, hutan, kemudian gunung, bukit, kemudian di bawahnya ada sungai. Itu kan di surga seperti itu. Itu di mana? Indonesia. Makanya orang Mesir kalau Indonesia kaget, wah ini surga. Karena di Mesir kanan kiri adanya padang pasir. Buat dilempar tongkat ya nggak jadi apa-apa. Tapi di Indonesia lempar tongkat besok jadi tanaman, subur makmur, luar biasa. Salah si judok, salah urus. Nah ini Bilal itu dijemur di apa? Padang pasir. Pasir itu panas.
Nek di Arab panasnya itu sampai berapa derajat? 48 derajat. Jadi air mendidih setengah. Nah, kuwi. Udara ini setengah air mendidih. Bayangin, panasnya umum. Kalau kita ke jalan ya, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa-apa, apa istilahnya neplek, neplek, nggak pakai alas kaki di padang pasir itu kaki itu ngecet, panas. Apalagi di aspal itu luar biasa panas. Nah kayak gitu dia dijemur, atasnya dikasih batu besar, tapi suruh murtad nggak mau. Jawabnya apa? Ahad, ahad. Karena imannya sudah kuat. Makanya ketika Ramadan pun yang dituju oleh Allah ya orang-orang yang beriman. Kenapa Bilal bin Rabah sedemikian kuat imannya? Karena yakin dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, orang biasa mati. Bagi bila orang mati saya mati sesok, orang mati saya mati somben, kan semua orang akan mati. Fir'aun yang tinggi menjulang ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, yang menghina Nabi Musa, hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ini loh sungai ini mengalir di bawah telapak kakiku, opo matamu tuh picek roh. Bosok kita itu gitu. Sombongnya Fir'aun. Tapi kan mati dia ketika dalam posisi yang sangat tinggi, diturunkan, ditenggelamkan oleh Allah serendah-rendahnya. Ditenggelamkan matinya, direndahkan. Maka ketika kita itu sombong, sesungguhnya kita itu sedang merendahkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita tawadhu, Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya. Iman, kalau sudah iman, insya Allah aman. Godaan apapun kuat. Tetapi ketika iman ini lemah, susah. Makanya puasa ini kan ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Orang nanti juga bertanya, apa perbedaannya iman sama Islam? Kenapa di dalam perintah ini kok ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Hai orang-orang yang berislam. Enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang Islam itu bisa jadi Islam itu hanya sekedar lisan, Islam KTP. Maka kemudian di dalam Islam itu ada beberapa terminologi. Satu Islam, yang kedua iman, yang ketiga munafik, ya kan? Sama-sama mengucapkan syahadat. Kalau iman itu sudah tertancap dalam hati, diucapkan dengan lisan, itu sudah beriman. Kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan, itu iman. Kalau Islam mungkin baru berislam, baru bersyahadat, tetapi belum mampu secara baik melaksanakan ajaran Islam. Jadi keimanannya belum terbukti di dalam alam nyata. Kalau munafik bisa jadi dia sholat, bahkan dia puasa, bahkan dia haji, tapi hatinya benci dengan Islam. Contoh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini namanya Roksul Munafikin, dedengkotnya orang munafik di Madinah. Sengite orang umum karo Kanjeng Nabi, sengite orang umum karo Bunda Aisyah, sampai memfitnah Bunda Aisyah berbuat zina. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Sholat, ya sholat. Poso, poso. Nah sholat jamaah. Tapi hatinya ini tidak beriman, namanya munafik. Maka yang dituju oleh Allah, firman Allah ketika kita hendak berpuasa itu ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita itu benar-benar tergerak. Karena iman ini terkait dengan amal, maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya menyampaikan bahwa iman itu bisa jadi yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Menurut Al-Ghazali, bertambah itu ketika amalnya naik, berkurang ketika amalnya turun. Indikasinya seperti itu menurut Al-Ghazali. Karena ada makhluk Allah itu yang imannya itu nggak pernah turun. Siapa? Kalau malaikat stabil, lurus. Kalau malaikat yang dari Allah ciptakan sujud ya sujud. Orang saya sujud sampai hari kiamat.
Yang diperintahkan untuk membawa Arsyur Rahman ya gini aja. Malaikat Israil sampai sekarang masih ngemut trompet. Sejak diciptakan sampai kelak kiamat itu sampai sekarang masih niup trompet gini. Sebelum Allah berikan tiup, orang tiup. Orang ya Allah yang kesel liran CSD ora. Kesel ngono terus berang ratusan tahun nih. Ora, di malaikat. Hanya Kanjeng Nabi naik terus. Semua para nabi selalu naik. Nah, kalau kita kadang naik, kadang turun. Puasa. Puasa saya sampaikan tadi diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Pada bulan Ramadan. Bagaimana kita mengetahui Ramadan puasa? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Sampai sini semua ulama pakai dalil ini. Kabeh. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya selesai puasa, maksudnya mengawali bulan Syawal karena melihat hilal. Fa innahum alaikum nek mendung piye? Ini ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan fakmilu iddatas sya'bani 30 yauman. Sempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Dalam riwayatnya dikatakan fakturulah, maka hitunglah. Ini dalil Muhammadiyah. Ya kan? Hisab. Jadi itu dikasih indikasi untuk mengetahui awal Ramadan. Kalau umat Islam Indonesia semua sepakat pakai hisab. Wanda iya? Semua kelompok Islam di Indonesia sepakat pakai hisab. Katanya NU pakai ru'yah, katanya pemerintah pakai ru'yah. Ru'yah itu kalau tanpa standar. Kalau ada standar 4 derajat itu namanya hisab. Jadi semuanya itu pakai hisab. Ning standare beda. Nek Muhammadiyah pakai standar namanya wujudul hilal. Nek pemerintah hisabnya pakai standar 4 derajat. Nek kalau nggak pakai standar hisab murni ya hisab, nggak usah pakai standar-standaran. Artinya apa? Fa inhum ma'alaikum fakmilu iddatas sya'bani 30 yauman. Sekiranya mendung padahal secara hitung-hitungan itu hilal sudah 11 derajat umpamanya. Ning sa Indonesia mendung. Mestinya nek hisab murni lengkapi Sya'ban 30 hari. Ini kan buktinya orang. Nek wis di atas 4 derajat mbok mendung sesuk bodoh. Sesuk poso. Berarti pakai hisab. Di dalam penentuan ini memang pada beberapa aliran. Yang pertama merujuk kepada kitab-kitab salaf atau kitab HPT bab iman di jilid 1 itu pakai ru'yah. Ru'yah itu maksudnya kita melihat dengan mata kita. Sekiranya hilal sudah wujud, maka besok Ramadan. Kemudian ada tafsir lain terkait ru'yah. Maksudnya ru'yah adalah melihat dengan hitungan matematis. Karena intinya itu sesungguhnya adalah mengetahui awal bulan Ramadan. Adapun pakai ru'yah apakah binazar dengan mata ataukah dengan matematik, dengan skaladium itu dengan program, itu sekedar sarana. Tapi tujuan utama adalah bulan Ramadan. Ini kemudian yang diambil, jadi dinasakh putusan Muhammadiyah yang awal dinasakh, dihapus, diganti dengan hisab. Awalnya pakai ru'yah, tapi kemudian pakai hisab. Hisab ini pun sesungguhnya di dalam ulama kita itu ada beberapa aliran. Ada yang namanya hisab matlaq, ini juga pernah dipakai di Muhammadiyah. Hisab matlaq itu apa? Bahwa ketika satu wilayah itu hilal sudah wujud, kemudian wilayah lain hilal belum wujud, maka yang sudah wujud puasa, yang belum wujud belum puasa. Jadi satu Indonesia itu bisa 2 kali puasa. Ini pernah dipakai oleh Muhammadiyah. Ini namanya sistem matlaq. Ini mazhab Syafi'i menggunakan ini dengan hadis Quraib. Dulu di Syam, di Madinah ada puasa, di Syam belum. Pernah terjadi pada masa Bani Umayyah. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kemudian
dianggap ini kurang pas karena satu ormas 2 kali lebaran. Nek dilalai di sing sebelah barat sudah nampak, sing timur belum, kan berarti kan satu ormas Muhammadiyah ada 2 lebaran. Maka diganti namanya Matlaq Wilayatul Hukmi. Apa itu? Ketika satu tempat itu sudah wujud hilalnya, maka seluruh wilayah itu wujud semua, dianggap wujud semua. Maka ketika di Aceh sudah wujud, di timur belum, semuanya dianggap sudah wujud. Yang belum wujud ngikuti yang sudah wujud. Itu yang dipakai Muhammadiyah saat ini. Jadi wujudul hilal tapi wilayatul hukmi. Tapi ada kecenderungan lain yang sedang mulai menguat adalah ru'yah global. Ru'yah global itu ketika hilal itu wujud dimanapun berada, setelah terjadi konjungsi, maka seluruh dunia dianggap sudah waktunya untuk berpuasa, sudah masuk tanggal baru. Ini mulai menguat termasuk di Muhammadiyah, tapi belum menjadi putusan, tetapi diskusi-diskusi ilmiah sudah sering dilakukan, termasuk seminar-seminar internasional, baik yang dilakukan di Turki, di Maroko, Muhammadiyah selalu ikut. Karena berpikiran bahwasanya mosok orang-orang barat, orang-orang yang pakai kalender Masehi bisa sepakat kalender wong Islam iso ora sepakat tiap tanggal 1 Ramadan ribut, tiap tanggal 1 Syawal ribut, mosok sih saiki apa namanya kalender ilmu-ilmu hitung sudah sangat maju, gerhana berapa menit aja ketahuan, hanya menentukan tanggal 1 Ramadan 1 Syawal kok ribut, aneh kan gitu. Maka muncul kecenderungan kita mestinya bersatu untuk kemudian jangan sampai ada lebaran 2 kali. Dan sebenarnya kalau kita lihat yang lebaran 2 kali 3 kali itu ketoknya kok cuma yang Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita berprinsip Bhinneka Tunggal, berbeda-beda tetapi tetap iya, sama ibadah bareng ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Emang Pancasila ini sekti ya, kesaktian Pancasila. Kalau di Mesir nggak ada, karena kaidah yang umum digunakan di luar Indonesia itu adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika pemerintah sudah membuat sebuah keputusan terkait dengan maslahat umum, maka keputusan pemerintah yang harus diikuti, maka yang lain ikut. Dia menjadi pemersatu terkait dengan perbedaan pendapat yang ada. Ini kaidah dalam usul fikih. Loh, Indonesia kok enggak, kenapa? Karena di Indonesia ini terkait dengan ulil amri sebenarnya. Karena di Indonesia satu, pemerintah membolehkan yang lain juga punya pandangan. Nah, kalau di Mesir nggak boleh, bisa ditangkap. Beda di balilo kan pemerintah. Nah, Saudi bisa ditangkap, balilo. Tahu-tahu buat Idul Fitri sendiri di lapangan, wah, ngati-ngati ngesuk mlebu penjara. Ya, nah Indonesia enggak, kita demokrasi. Sing arep ibadah poso sesuk poso, sing ora arep poso selama Ramadan yang nono sing larang. Rasake dhewe sesuk ning akhirat. Ya kan gitu. Nah, karena Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pemerintah memberikan kebebasan itu. Yang kedua, para ulama kita memberikan beberapa takwilan terkait dengan ulul amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Tapi memang ketika kita membaca arti ulul amri, kalau kita membaca syarahnya, Imam Nawawi mengatakan kata ulul amri itu bisa satu, al-umara. Jadi kita taat kepada para umara. Siapa umara? Pemerintah. Yang kedua, al-ulama. Jadi yang disebut dengan ulul amri itu adalah ulama. Yang ada yang duduk di apa? Atau yang para ulama yang muncul di dalam persoalan ini ya di ormas-ormas. Ya kan? Di ormas-ormas. Meskipun pemerintah juga membentuk lembaga. Pendapat ketiga yang disebut dengan ulul amri ya dua-duanya, ulama dan umara. Kalau kita baca artikelnya Buya Yunahar terkait hisab ini atau terkait dengan awal bulan Ramadan ini, beliau cenderung mengatakan bahwasanya ulul amri di sini maksudnya adalah para ulama. Dan memang ketika kita itu pakar-pakar dari ulama Muhammadiyah, dari Majelis Tarjih keren, berani berdiskusi berdebat terkait dengan penanggalan Hijriyah ini, secara logika itu lebih masuk akal. Menentukan tanggal kan jelas ya, kalau sudah
kan sesuatu itu tidak harus dilihat dulu baru wujud. Ada sesuatu yang wujud itu tapi kita nggak lihat. Ada nggak? Ini sering-sering angin sih. Ada angin. Oh, angin ini bentuknya kayak apa? Warnanya apa? Kurang ngerti. Oh no ora? Oh no. Ya bisa jadi hilal udah wujud, udah satu jadat nggak nampak, dua jadat nggak nampak, itu kan udah wujud. Maka kata Imam Subki madhabnya Syafi'i. Kata Imam Subki mengatakan sekiranya hisab dengan ru'yah berbenturan, mana yang dikuatkan? Hisab. Oke, Imam Subki. Ada imam lain. Kalau Imam Subki dari madhab Syafi'i, Ibnu Qudamah Hambali sama mengatakan fakturulah fa in hum alaikum fakturulah. Itu kata Ibnu Qudamah, maksudnya fakturulah itu adalah hasibuhu, hitung, hisab. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan nahnu umatun ummiyatun la naktubu la nahsub asyhadu hadza wa hakadha, sambil mengatakan begini maksudnya adalah, jadi kalau terjemahnya nahnu ummatun ummiyatun, kita itu umat yang ummi, la naktubu la nahsub, yang enggak bisa baca tulis. Satu bulan itu hitungannya ya kalau 28 ya 29 kata Rasulullah SAW. Ilatnya apa? Ilatnya sebabnya adalah pada zamannya, pada masa Rasul umumnya belum mengetahui ilmu hisab di Arab, bukan di Mesir. Kalau di Mesir udah sangat canggih, sehingga disederhanakan satu bulan kalau 29 ya 30 gitu aja, disederhanakan. Tetapi ketika ummiyahnya itu sudah hilang, kita sudah tahu teknologi, sudah tahu matematik, sudah tahu hisab, ya gunakan itu. Jangankan hanya untuk menentukan pada tanggal 1 Ramadan. Akan terjadi gerhana bulan tahun depan, jam sekian, hari ini, hari apa, bisa ketahuan kok. Gerhananya sekian menit, ketahuan. Oh, cuma hanya menentukan 1 Ramadan. Wis kok gampang. Nah, ini yang kemudian dikuatkan oleh Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah kemudian untuk menentukan awal bulan Ramadan ini menggunakan ilmu hisab. Kenapa disebut Ramadan? Romdo. Ada yang mengatakan Ramadan itu karena berasal dari kata romdo. Romdo itu artinya panas. Pendapat pertama, karena orang itu kalau puasa tubuhnya panas, maka disebut Ramadan. Tapi ini pendapat ini dianggap lemah karena sebelum ada kewajiban puasa juga sudah ada nama bulan Ramadan. Ada pendapat kedua mengatakan disebut Ramadan, awal mula penamaan itu pas pada waktu panas, musim panas, sehingga namanya Ramadan, Romdo. Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man sapane wong soma kang poso sapa man Ramadana ing wulan Ramadan. Wah, masih pinter tenan ya. Imanan karono iman kayak santri kita ya. Wahtisaban lan karono golek ganjaran ghufira mongko den ampuni sapa man lahu kadwe man ma ing barang taqaddama kang wis lewat apa ma. Jadi barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan ini, puasanya bukan karena waduh tonggoku poso mos aku ora poso isin, anakku poso mos aku ora poso isin, bukan, tapi imanan wahtisaban, karena panggilan iman. Aku itu beriman kepada Allah, maka saya berpuasa karena Allah yang memerintahkan saya berpuasa. Karena ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aku iman ini, aku dipanggil karo pangeran, maka saya berpuasa. Ketika dia berpuasa karena itu, karena iman dan
bismillah, saya beriman, saya ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosane lebur. Makanya kemudian kita pas lebaran, kalau orang Indonesia sering bilangnya kosong-kosong, ya kan? Maaf, memaafkan. Biar lebur. Jadi bukan hanya dosa yang terkait dengan Gusti Allah, tetapi dosa yang terkait dengan sesama manusia juga lebur. Karena dosa dengan manusia itu sesungguhnya lebih berat dibanding dosa kepada Allah. Jangan kemudian mengatakan, wah aku penting poso, bar poso wis dosanya dilebur, ora bayar utang. Ora iso. Utang tetap kudu dibayar, utang terkait dengan manusia. Yang dilebur itu dosa yang terkait dengan urusannya dengan Gusti Allah. Kalau urusan manusia itu berat, maka ketika kita menyakiti orang lain, kita harus minta maaf kepada orang itu. Ketika kita itu mengambil barang orang lain, kita harus mengembalikan barang itu. Wah, Ustaz didol jadi ya mintakan, silakan mendatangi, ngomong baik-baik. Aku dulu ngutil. Akai pas dodol lagi kok ono apel siji kok enak jedak kutil tak pangan. Jadi lironi, harus dilironi. Pakai duit aja enggak, pokoknya cari apel yang persis kayak dulu. Wah, angel lagi. Iya caranya. Ya gitu. Jadi harus minta maaf. Kalau dia minta ngelironi, ganti harus diganti. Ganti 2 kali lipat. Waduh, iya. Makanya ojo ngutil. Nah, karena terkait dengan manusia berat. Oh, 5 menit lagi, siap. Angel lagi. Tak potong, tak kasih satu dalil. Saya terkait taraweh. Hadis lain mengatakan terkait taraweh, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi di dalam sebuah hadis ada yang riwayat yang mengatakan man shoma, barang siapa yang puasa. Tapi di hadis lain juga dikatakan man qoma, barang siapa yang qoma taraweh, qiyam Ramadan, melakukan sholat malam. Sholat malam bulan Ramadan ini ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada namanya qiyamul lail, ada namanya taraweh, ada namanya tahajud. Oh, telu ya. Ada qiyamul lail, taraweh, tahajud. Qiyamul lail dengan tahajud kalau di luar Ramadan podo. Qiyamul lail ya tahajud, tapi di selain bulan Ramadan. Jadi kalau ada istilah qiyamul lail ya tahajud itu. Satu. Yang kedua, untuk Ramadan, nah ini macam-macam nih. Yang dimaksud qiyamul lail ada yang mengatakan maksudnya adalah taraweh. Sehingga ketika kita sudah taraweh tak perlu tahajud. Ini satu pendapat. Sehingga ketika nanti kok neng jowo kono, lho kok sudah taraweh ngapain tahajud? Oh, berarti orang ini ngambil pendapat ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud qiyamul lail Ramadan ya tahajud itu. Sehingga kalau sudah taraweh tak perlu sholat tahajud. Karena tak ada satu hadis yang mengatakan sholat Rasulullah taraweh, tapi menggunakan Rasulullah sholat qiyam. Oke, satu. Yang kedua, pendapat kedua, ada yang mengatakan yang dimaksud qiyamul lail ya taraweh, tapi tahajud fatahajat bihi nafilatan lak. Nah, ini beda lagi. Jadi tahajud istilah sendiri. Sehingga kita qiyamul lail yang maksudnya itu taraweh, nanti malam boleh tahajud. Muhammadiyah ambil yang mana? Muhammadiyah ambil yang mana? Angel lagi. Boleh qiyamul lail dengan tahajud. Kalau di Madinah atau di Mekah atau di Mesir biasanya itu jam 8 katakanlah itu nanti sholat taraweh, nanti jam 12 itu ada sholat lagi, ada jam 1 sholat lagi, namanya sholat tahajud. Tetapi di mazhab Syafi'i syarat sholat tahajud harus tidur dulu di mazhab Syafi'i. Ya udah, meskipun hanya keliup ngantuk,
Udah berarti sudah ngantuk, sudah tidur, sudah setahajud, sudah boleh habis sholat isya. Kalau belum tidur tidak boleh di mazhab Syafi'i seperti itu. Di mazhab lain ada yang bolehkan tanpa tanpa tidur dulu. Tetapi di mazhab Syafi'i harus tidur dulu. Oke. Untuk kemudian yang terakhir selama bulan Ramadan silahkan untuk kemudian banyak beramal, membaca tasbih, membaca Quran, bersedekah karena pahalanya ditingkatkan menjadi 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau dilipatkan sampai Allah sendiri yang mengetahui. Maka kesempatan baik untuk ibadah, bahkan turu juga dianggap ibadah. Tapi jangan kemudian di sini turu mesake pasien nih lagi ngapain itu tidur, ngapain tidak ibadah, mesake pasien ini tinggal ngorok mentang-mentang ibadah. Jadi semua dinilai ibadah. Dan bulan Ramadan ini bulan jihad. Makanya perang Badar itu perang yang paling menentukan waktu itu, perang pertama dunia Islam pada bulan Ramadan. Umat Islam hanya 300-an, kafir Quraisy 1000-an, tapi dimenangkan oleh umat Islam karena semangat jihad. Perang 73 di Mesir melawan Israel, yang Israel itu keluar negara yang tak pernah terkalahkan di dunia, dengan benteng berliftnya, didukung oleh Amerika, didukung oleh Eropa, dikalahkan oleh tentara Muslim, oleh orang Mesir, Suriah, Saudi, berkat strategi perang di bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun karena melihat sakralnya Ramadan diumumkan juga pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan jihad, bulan ibadah, bulan penuh berkah. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian kita tingkatkan iman kita, ibadah kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita menjadi insan yang meningkat iman kita, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Bukti keimanan sebagai syarat masuk surga. Kalau dulu semuanya untuk masuk surga dan membuktikan imannya harus dibelah tengah, ditarik juga kaki sebelah kanan dan tangan kanan sebaliknya. Kita disuruh Allah hanya sekedar tidak makan dan tidak minum 12 jam. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, sudah punya pertanyaan? Mohon maaf, kita batasi 2 penanya laki-laki, 2 penanya perempuan. Yang laki-laki dulu. Ini kemiknya diguna. Yang perempuan, ibu-ibu. Oke, saudara seperti. Oke, saudara. Kalau mic-nya ada Bapak Ibu ya. Oke. Lalu singkat padat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya. Yang perlu saya sampaikan adalah masalah kecil tapi kadang-kadang masih murah di dalam dunia. Satu adalah masalah tarawih. Di mana-mana tarawih itu sudah tahu hukumnya sunnah, tapi di masjid, musola, di mana-mana itu terus beli. Adzan saja sudah datang untuk melakukan sholat sunnah. Padahal kalau yang wajib itu justru tidak datang. Nah, sekarang menurut bahasa tarawih itu apa artinya? Kemudian kalau disambung dengan usolli sunatan tarawih itu artinya bagaimana? Satu. Yang kedua, sholat tarawih itu ada perintah dalam Al-Quran dan ada sunnah dari Rasulullah atau tidak? Kemudian
kemudian mulai itu artinya apa? Yang mulai. Yang mulai. Kemudian tahajud itu artinya apa? Dan perintah Rasulullah, Allah yang diberitakan kepada Rasulullah itu yang mulai apa tahajud, apa tarawih. Masih satu. Berengan nih. Firman Allah, A'udzubillahi man aqra'ani faqad aqra Allah. Waman asani faqad asal. Nah, kemudian orang-orang media sudah paham persis, apalagi ini pimpinannya sudah paham betul bahwa di antara yang disebut ibadah kepada Allah adalah apabila ada contoh dari Rasulullah. Demikian. Jawab dulu kayaknya nggak lupa nanti. Jawab dulu ya, karena ini aja 4 nih, nanti lupa saya. Kalau kita mengaca pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang zaman Rasulullah itu sholat wajib itu udah pasti. Orang semangat ya, karena itu udah kewajiban. Bahkan sholat itu bukan hanya indikasi ibadah. Ini yang unik. Sholat bukan hanya indikasi ibadah, tetapi indikasi apakah orang tersebut punya sifat wala itu apa? Punya sifat cinta, loyal ya. Apakah dia loyal kepada negara atau tidak? Jadi ibadah punya indikasi politik. Jadi makanya Rasul kalau habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, menghadap kemana? Ke makmum, ngabsen. Sing terlambat sapa? Wah, ini sering terlambat. Berarti dia tidak loyal kepada negeri Madinah. Berarti dia munafik. Makanya salah satu ciri-ciri orang munafik itu kalau terlambat kalau sholat sering terlambat. Itu zaman Rasul. Ini zaman Rasul. Kalau zaman saya ini sholat terlambat napa? Males ngantuk. Maka sholat wajib tidak zaman dulu sudah pasti orang mesti rame. Kemudian sholat tarawih itu Rasul pernah setelah sholat wajib kan rame, terus bubar. Pas bubar Rasulullah sholat sunnah. Asal sahabat lihat, kok Rasulullah sholat sunnah? Jur ikut sholat di belakangnya. Oh, nggak banyak yang ikut, paling cuma 3-4 orang. Dan 3-4 orang itu besok ngomong ke orang-orang. Dulu zaman sahabat, zaman Rasul itu kalau soal ibadah itu rebutan. Pokoknya bagaimana kita itu fastabiqul khairat. Cuma ngomong, mambengi saya sholat sama Rasul loh. Sholat apa? Sholat Isya. Saya juga sholat Isya sama. Enggak, setelah sholat Isya. Sholat apa ya? Pokoknya sholat malam setelah sholat Isya. Wah, akhirnya ikut, rame. Hari kedua kira minta rumo. Sholat Rasul kan. Berapa rakaat? 11. Hadis riwayat Aisyah. Besok ini masih banyak yang nggak tahu. Selesai sholat, pada ngobrol lagi, wah semalam sholat rame banget. Akhirnya malam itu gua ramenya minta ampun penuh Masjid Madinah. Habis sholat Isya, jadi habis Isya nggak langsung sholat. Jadi nunggu. Habis sholat Isya, tunggu dulu. Rasul kok rahmat metu jam, 2 jam, 3 jam, masih teklak, masih ngantuk. Akhirnya masih dongorok namanya. Tahu-tahu Bilal adzan subuh. Loh, kok usah adzan subuh kok? Rasul nggak keluar. Keluarnya waktu adzan subuh. Langsung para sahabat bertanya, ya Rasulullah kok tadi malam nggak sholat taraweh? Kata Rasulullah, saya khawatir nanti dianggap wajib. Sejak saat itu tidak pernah ada sholat taraweh di masjid. Kalau mau sholat taraweh di rumah masing-masing. Sampai pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sholat, ada yang habis Isya, ada yang sholat taraweh sendiri di pojok kanan, ada yang pojok kiri, ada yang di pojok sebelah di belakang. Akhirnya mikir, ini dewi-dewi kalau kayaknya kalau dikumpulkan jadi satu jamaah kayak ketoi api. Maka akhirnya kemudian dibuatlah sholat tarawih salah berjamaah. Maka kemudian Umar mengatakan khairul bid'ati atau ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Sholat tarawih bareng berjamaah ini. Itu. Oh ya, 1 ya. Oh, masih
Ya. Siap. Yang kedua, ini terkait tarawih ya. Jadi Rasul pernah melakukan selama 2 kali. Ada tuntunan, ada contoh dari Rasul. Yang kedua ada contoh 2 kali. 2 kali saja. Itu sunnah jadi sunnah silahkan pelaksanakan di rumah masing-masing. Tapi kemudian Rasul kan bersabda, ikutilah sunnahku wa khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang dari khulafaur rasyidin yang mencontohkan secara terus-menerus siapa? Umar bin Khattab. Berarti secara terus-menerus juga sunnah, karena Rasul mengatakan ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur ar-rasyidin al-mahdiyyin. Abdu alaihi bin nawadid. Maksudnya itu ikat, pokoknya ikutinlah kata apa yang dicontohkan khulafaur rasyidin. Yang kedua, tadi udah terkait tahajud. Wa minal oh tarawih. Arti tarawih itu tarawah. Ya tarawahu. Tarawuhan. Yang bahasa Arab. Artinya santai, artinya istirahat. Karena sholat tarawih itu enggak kayak di sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu sholat opo? Sholat cap jempol. Jadi sholat tarawih itu kalau di Mesir 1 juz, ada yang 2 juz, 2 juz juga awan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Pelan-pelan, bukan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi tarawih itu artinya ya, tadi artinya tarawih itu pelan-pelan, maka harus setiap 4 rakaat santai istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat, itu artinya tarawih. Sekarang usolli. Di dalam kitab Safinah, termasuk di dalam kitab Takrib, dikatakan an-niyatu mahalluha al-qaul. Niat itu tempatnya di hati. Apa itu niat mahyan ya? An-niyatu qasdu syai'in bi fi'lihi, melaksanakan suatu bersamaan dengan pekerjaan, atau punya keinginan suatu bersamaan dengan melakukan pekerjaan sesuatu. Jadi ketika Allahu Akbar itu sungguhnya saya sudah niat. Jadi niat apakah boleh dilafalkan? Para ulama mengatakan boleh dilafalkan. Ushol itu maksudnya saya niat sholat, boleh dilafalkan. Tetapi Muhammadiyah mengatakan niat tak perlu dilafalkan, yang penting dalam hati. Tapi tidak ada yang mengatakan para ulama bahwa melafalkan niat itu bid'ah, tidak ada, karena lafal niat itu sebenarnya di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat batal. Allahu Akbar usolli sunat batal. Ya. Tak satu lagi, wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak asa ayyab al-rabbuka maqama mahmuda. Jadi salat tahajud itu ayat itu. Salat malam di luar Ramadan tadi sudah saya terangkan. Salat malam di luar Ramadan itu tahajud. Kalau di dalam kalau di dalam Ramadan ini khilaf antar ulama. Ada yang nyebutnya tarawih itu salat tahajud, ada yang mengatakan tahajud sendiri, tarawih sendiri. Karena yang memisahkan adalah bahwa tahajud itu ada ayat yang independen, wa minal laili itu tadi. Ya, ayat itu khusus untuk tahajud. Sementara yang qiyamul lail, yang tarawih itu menggunakan hadis man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi perbedaan pendapat antar ulama, silakan mau pilih yang mana. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, tadi dinyatakan Ustaz bahwa kalender Komariah sebelum Islam, bukankah Islam itu sejak biarkan? Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar bahwa Islam itu sejak Nabi Adam, dan bahkan ajaran Islam juga sejak Nabi Adam. Tapi persoalannya, apakah Nabi Adam itu menggunakan kalender Komariah? Nah, ini saya nggak tahu. Ya, kalau Nabi Ibrahim menggunakan kalender Komariah karena pengaruh dari Babylon. Kalau Nabi Ismail pengaruh dari Yaman.
Jadi Yaman itu sudah menggunakan kalender Qamariah. Nah, tapi apakah Nabi Nuh itu menggunakan kalender Qamariah? Ini dalam Quran dan hadis juga nggak disebutkan itu. Jadi saya serahkan semua Allah. Wallahu a'lam. Ibu tadi yang dua orang ini depan dulu di bawah pakai sama singkat pada di karena waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aimatul Walida, wakil dari PCA Meri dan PDA Anda. Mohon maaf, tadi sebetulnya apa yang dipertanyakan oleh Bapak Malik dari Romo Sari, saya mungkin pertanyaannya masih senada tentang penegasan masalah sholat qiyamul lail, kemudian sholat tarawih dan tahajud. Intinya tadi saya sudah agak paham, akan tetapi yang masih saya ragukan adalah ketika di jamaah Muhammadiyah itu jawabannya masih belum sama pelaksanaannya, terutama dalam hal sholat tadi. Karena saya melihat ada yang sholat tarawih, kemudian ketika ditutup dengan sholat witir itu tidak mengikuti sholat witir karena akan dilanjutkan sholat tahajud di rumah. Nah, ini yang betul bagaimana? Kemudian ada kata dilanjutkan untuk sholat tahajudnya itu yang benar atau istilahnya yang tepat itu berapa rakaat lagi? Kalau tadi misalnya sholat tarawih ada yang 4, 3, ada yang 2, tapi dikatakan Ustaz sesuai atau mengikuti imam. Akan tapi yang paling benar yang dijalankan oleh Rasulullah yang berapa? Jadi ini yang saya masih ragu tentang sholat witir tadi kan. Berarti tetap ikut sholat witir atau dipending tidak ikut sholat witir, kemudian nanti dilanjutkan sholat tahajud ditutup witir sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh witir, tapi nanti ketika tahajud tidak witir. Boleh. Jadi Abu Bakar itu kadang sholat witir sebelum tidur, khawatir nggak bangun. Tetapi ketika bangun maka sholat tahajud tanpa witir. Tapi andai kata nggak pakai witir, berarti nanti tahajud terus witir. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk ya. Yang kedua terkait apa? Jumlah rakaat. Jumlah rakaat itu kalau yang dikuatkan Muhammadiyah kan 11. Yang dikuatkan Muhammadiyah. Kalau ulama kita dulu itu sebenarnya jumhur ulama itu ada yang 23, ada yang 37, ada yang 43, ada yang 41, ada yang 49. Tapi yang jelas, yang paling penting itu adalah syarat rukunnya itu masuk. Jangan sampai sholatnya 23 rakaat tapi nggak tumakninah, nggak sah. Karena di mazhab Syafi'i di antara rukun sholat itu tumakninah. Kalau tanpa tumakninah meskipun 49 rakaat tidak sah. Maka kalau kita lebih baik oke 11 sesuai dengan yang dikuatkan oleh majelis tarjih, tetapi bacaannya, rukuk sujudnya, syarat rukunnya diperhatikan supaya kualitas sholatnya baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah 11 makmum bareng berapa rakaat? Boleh 8 rakaat. Boleh, karena sholat tarawih itu sebenarnya kan bebas. Mau 2 rakaat silahkan, mau 4 rakaat silahkan, mau 6 rakaat silahkan, mau 8 silahkan, mau 10 silahkan, 12 silahkan, tak terbatas. Tidak terbatas secapeknya. Iya. Yang kedua selanjutnya itu mohon. Ya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya agak menyimpang ya. Misalkan ketika kita di bulan puasa, hubungan suami istri tinggal dari barunya siapa? Ada suku. Ini untuk Ya. Ya. Yang pertama,
Ya, yang pertama puasanya tetap sah dengan syarat bangun tidur tidak dilanjut. Kalau dilanjut batal, denda puasa 2 bulan. Yang kedua yaitu bangun tidur, waduh awan langsung mandi, langsung sholat subuh, puasanya tetap sah dilanjutkan. Wallahu a'lam. Iya, itu bagian junub ya. Tapi sama suami sendiri ya. Selanjutnya Bapak, silakan berdiri. Ibu-ibu ada ya, ibu-ibu lagi, oke, disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama menarik. Yang pertama masih terkait dengan tahajud yang mulai dan tarawih. Karena kita itu di kalangan Muhammadiyah, mohon jawabannya ya kalau Muhammadiyah. Karena ada ketegasan Muhammadiyah kui, jadi jangan begini boleh semua, kalau boleh semua inilah Muhammadiyahnya. Contoh yang saya pahami tarawih itu ya qiyamul lail, ya sebagai tahajud. Nah, kalau sudah melakukan itu ya sudah, tidak usah ada tahajud lagi. Itu Muhammadiyah yang saya pahami. Maksud saya begini, saya membayangkan ketika kita sholat tarawih 11 rakaat dan nanti pulang 11 rakaat lagi, 8 rakaat ya, atau mungkin teman-teman ketika tahajud itu malah ngambil 2 rakaat saja. Sementara di hadis yang disampaikan Aisyah, Rasulullah tidak bisa. Cari Muhammadiyah. Saya pernah baca hadis itu yang katanya kalau itu boleh banyak. Nah itu, jadi mohon pencerahannya gitu, jangan membuat blunder gitu. Siap. Kali Muhammadiyah itu dalam menentukan awal bulan Ramadan, awal misalnya kan sudah tadi disebut menggunakan hisab. Nah, pertanyaan saya, wujud hilalnya Muhammadiyah itu asal wujud atau ada kriteria? Maksud kriteria itu ya wujud, menurut dia kok Muhammadiyah tadi itu wujud ya? Apa itu? Ya, setengah derajat. Kalau derajat itu gambarannya. Yang ketiga, ternyata kalau Habib Ustaz mengatakan perbedaan itu hanya ada di Indonesia, ternyata tidak, Pak Ustaz. Di Mekah dan Madinah itu beda ternyata. Jadi mohon penjelasannya juga. Kadang-kadang itu di sini ya, Nebo Muhammadiyah itu sering Muhammadiyah itu belok kawai wong Mekah, namun kalau Mekah kan tidak belakang. Di Mekah itu dan di Madinah itu untungnya orang tahu ditayang ini TV. Jadi kita tidak punya itu. Kemudian yang kedua di perbedaan yang saya lihat, kalau di Mekah itu masih ada sholat sebelum Jumat, takbiratul masjid. Oke, setelah itu ada qobliyah Jumat kalau tidak salah, setelah ada. Kalau di Madinah enggak, itu beda kan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, saya mulai dari yang belakang.
Yang saya maksud apa namanya di Indonesia yang berbeda itu terkait penentuan amal bulan. Hanya Indonesia, di Mekah itu nggak pernah beda. Di Madinah Lebaran Senin, Mekah Lebaran Selasa, nggak pernah terjadi. Di Mesir umpamanya Kairo Lebarannya Senin, Aswan Selasa, nggak pernah terjadi. Satu negara satu. Di Mekah, di Madinah juga satu, Saudi satu. Sesuai dengan ketetapan pemerintah. Yang berbeda harus ikut pemerintah. Kalau di Indonesia bisa 3 hari. Ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Rabu. Ini terkait itu, bukan terkait perbedaan fikih praktek. Kalau terkait dengan perbedaan fikihnya macam-macam. Karena di Mekah pun ada yang ikut mazhab Hambali, umumnya Hambali. Tapi ada juga yang Syafi'i seperti di pesantren siapa? Lupa saya, yang biasa orang Indonesia ke sana. Nah, itu mazhabnya Syafi'i. Jadi tergantung juga. Dari setiap pendapat ya setiap mazhab ya punya apa namanya keyakinan masing-masing terkait dengan tata cara ibadah, baik di Mekah, di Madinah, di Mesir atau dimanapun. Untuk di Mesir mazhabnya Syafi'i, tapi sekarang 95% sholat tarawihnya 11 rakaat. Yang 2-3 rakaat hanya beberapa masjid. Meskipun Syafi'i di Mesir. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Yang kedua tentang berapa derajat wujud. Oh iya, pokoknya yang saya pahami dari wujudul hilal itu saknyu wis ono wis wujud 0, berarti sudah wujud. Oh, entah 0, sekian sepenting nah, itu sudah. Derajat gitu ya. Iya, ya kan pakai derajat 0, sekian. ya itu sudah derajat itu. Saknyuan itu sudah masuk wujudul hilal. Karena kita menghitungkan dari angka 0, 0 sekian, 1, 2, 3 kan seperti itu. Oke. Yang ketiga terkait dengan apa namanya Muhammadiyah ya. Karena saya tadi dengar informasi di sini katanya banyak orang non Muhammadiyah juga yang kerja di sini. Makanya akhirnya saya sampaikan menurut Muhammadiyah begini, menurut mazhab Syafi'i begini. Karena dengar-dengar ada yang kerja di sini non Muhammadiyah katanya. Ya. Makanya saya sampaikan supaya saya sebagai bentuk inilah pengawasan bahwa di sana ada perbedaan pendapat loh, bahwasanya ada di sana yang berbeda loh, tapi menurut tarjih begini. Wallahu a'lam. Ya, makanya tasih benar perlu kajian khusus. Tapi diganteng dengan ya, selama kita berbicara teknis fikih, memang tidak ada kesepakatan. Selanjutnya, nama saya Maulida dari desa Abdalem. Terima kasih kalau yang waktu saya. Yang ingin saya tanyakan masalah gaib. Apa? Haid. Masalah gaib. Kalau demikian masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya pernah membaca ada bulan Ramadan itu para roh ada yang di Lauhul Mahfuz. Itu orang-orang yang baik katanya turun ke bumi melihat jasadnya. Nah itu apa benar ada hadisnya, ada dalilnya. Kemudian yang tidak baik amal baiknya tetap diikat di Lauhul Mahfuz. Yang kemudian melihat jasadnya itu kemudian bisa mampir di keluarganya, minta didoain. Nah ini masalah ini dimasalahkan sehingga jadi ada kalau yang nggak didoakan berarti bukan begitu Pak. Makanya saya ingin apakah ada dalilnya, apakah tidak, sehingga bisa untuk menjelaskan masalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran dikatakan wa innal insana illa mas'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa manusia itu hanya bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya dan dia hanya akan melihat ganjaran dari amal perbuatan yang dia laksanakan sendiri. Jadi berdasarkan ayat ini maka ya sudah, ketika dia sudah meninggal sudah putus. Adapun dia turun ke bumi melihat jasadnya, jasadnya itu udah jadi apa? Itu tidak ada riwayat seperti itu, ya, nggak ada. Adanya kalau sudah mati ya idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasah.
sedekatin jariyatin au ilmin yuntama bi au waladin sholihin yad'ulah. Kalau sudah mati putus seluruh amalnya kecuali 3. Anak soleh, sedekah jariah atau apa namanya? Ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Berarti intinya tidak ada ruh yang turun tapi Tidak. sehingga kita tidak perlu mengantarkan kembali. Ya. Tak perlu buat kerendo lagi, tak perlu siapin karena gini, kadang ada yang nyiapin rokok, nyiapin sesajen. Enggak ada itu. Atau sekarang Bapak Ibu menyadari atau sekarang masih semangat, tapi saya nggak punya. Jadi semoga tahun depan kita bisa berjumpa lagi dan bareng apabila yang masih kurang pas dan berbagai macam persoalan bisa dilanjutkan di lain majelis. Ustaz mohon doa untuk menutup majelis ini dan kemudian langsung ditutup. Baik. Baik, sebelumnya kita berdoa. Yang terdiri silakan duduk kembali. Ya, kita tata kembali, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayyina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustajaba laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajata min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.